Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Kaifa halukuna ayuhat talibat Dzakiyat wassalihat. Nuwasil darsanal yaum bil unwan kathratus sabri ala juril hukami wa syuhudihim anna dzalika duna ma yastahiqunahu bi dzunubihim. Banyaknya kesabaran ya, atau bersabarnya, mungkin bahasa mudahnya ya, bersabarnya para salafun saleh dalam menghadapi pemimpin atau pemerintahan yang zalim ya. Dan mereka mengetahui bahwa itu ya mudahnya akibat dari dosa-dosa mereka. Para ulama salaf dahulu ketika mereka menghadapi atau hidup di bawah pemerintahan yang kurang adil, yang mendolimi hak-hak rakyat, maka mereka mensikapinya dengan kesabaran, bukan dengan memberontak, bukan dengan menyebarkan aib atau kejelekan dari pemimpin-pemimpinnya, bukan menghasut manusia untuk keluar, memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Dihadapi semua itu dengan kesabaran, dengan kesadaran bahwa adanya pemimpin yang zalim, diberinya pemimpin yang zalim itu sebagai akibat dari banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh rakyatnya. Dalam kesempatan ini, yang pertama disampaikan ayat-ayat atau firman Allah yang menjelaskan kadang ya manusia itu hidup di bawah suatu pemerintahan yang tidak adil. Kadang rakyat hidup di bawah kepemimpinan yang tidak bertakwa. Bahkan sebaliknya pemimpin yang banyak maksiatnya. Yang pertama Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha. Al-An'am 129. Dan demikian itu kami kuasakan ya sebagian kepada sebagian orang yang zalim dengan sebagian yang lainnya. Ya ini orang-orang yang zalim
dipimpin oleh atau dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Rakyatnya zalim, ya diberi pemimpin yang zalim. Dalam ayat yang kedua, wa qala ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa quri'a ammarna. Dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan. Kalau ammarna, ada yang sebagian ahli tafsir mengatakan aktsarna, yakni kami perbanyak. Tapi ada yang mengatakan amarna tanpa tasdid, ya. Maknanya kami perintahkan. Kami perintahkan mutrafiha, yakni pembesar-pembesar yang ahlul maksiat. Kami perintahkan di situ pembesar-pembesar atau orang-orang yang mujrim, ya. Orang-orang yang berfoya-foya, fafasaku fiha, kemudian mereka berbuat kemaksiatan di negeri itu. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarna tadbira, sehingga mereka memperoleh atau berhak mendapatkan atau memperoleh apa yang telah Allah tetapkan, yakni dari azab. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya, ya, kalau Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka Allah angkat di sana pemimpin-pemimpin yang ahli maksiat, yang nggak peduli lagi dengan agama, sehingga mereka berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, ya, berbuat kezaliman, ya. Sehingga dengan itu Allah timpakan kepada mereka kebinasaan. Inilah ayat yang menjelaskan bahwa suatu saat kadang manusia itu, orang-orang Islam khususnya, dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kenapa kok diberi pemimpin yang zalim? Karena rakyatnya juga banyak yang berbuat zalim. Dalam ayat yang pertama, wali ba'dadh zalimina ba'dun. Sebagian orang yang zalim menguasai orang-orang yang zalim. Ya karena zalim, ya maka diberi pemimpin yang zalim. Sehingga ketika harus menghadapi yang semacam itu, bagi orang-orang yang masih baik agamanya, dituntut untuk sabar. Dituntut untuk terus-menerus bersama pemerintah itu menasihati dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian di sini dibawakan kaulnya, perkataannya Umar ibnu Abdul Aziz
Tahu ya? Ini bukan Umar bin Khattab ya. Walaupun ini juga sama-sama Amirul Mukminin ya. Umar bin Abdul Aziz termasuk salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang paling adil. Meskipun dia menjabat singkat ya sekitar 2 tahun, tetapi dalam masa kepemerintahannya itu keadilan merata di seluruh negeri kaum muslimin ya. Beliau mengatakan kanal Hajjaj Ats-Tsaqafi bala'an minallahi wa faqa khati'atan. Beliau mengatakan bahwa Hajjaj Ats-Tsaqafi adalah bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan dosanya. Hajjaj Ats-Tsaqafi ya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ya. Itu ma'ruf di dalam sejarah, beliau salah satu gubernur ya yang paling banyak menumpahkan darah kaum muslimin ya. Termasuk ya yang membunuh atau terbunuhnya Abdullah bin Zubair itu di tangan beliau. Termasuk terbunuhnya ulama dari kalangan tabi'in ya, Sa'id ibnu Jubair itu di tangan beliau. Jadi ketika beliau menjabat ya, itu banyak sekali darah kaum muslimin. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Hajjaj atau bala minallah, yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau itu ujian, maka apa? Dituntut untuk sabar. Ya. Kemudian ada contoh lagi, kataba rajulun li Muhammad ibni Yusuf yashku ilaihi min juril wulati fi biladihi. Fa'ajabahu Muhammad biqaulihi qad balagna kitabaka wa la yakhfa an ilmika ya akhi annahu laisa liman amila bil ma'siyati ay yunkira wuqu'al uqubah. Ada seseorang yang menulis surat ya kepada Yusuf Muhammad bin Yusuf ya, salah satu ulama ya, yang orang ini mengadukan kepada beliau, kepada Muhammad bin Yusuf tentang apa? Kezalimannya pemimpin gubernur ya di tempat atau di negeri dia ya. Maka Muhammad bin Yusuf menjawab ya, qad balagna kitabak, ya sudah sampai suratmu ya, dan tidak tersembunyi lagi dari ilmumu wahai saudaraku bahwasanya apa? Tidaklah bagi yang melakukan kemaksiatan dia mengingkari apa terjadinya ukubah, yakni siksa. Jadi orang paham bahwasanya orang yang melakukan kemaksiatan pasti akan memperoleh iqab, memperoleh siksa. Demikian pula apa? Kalau masyarakat itu dipimpin oleh seorang yang amirnya atau pemerintahnya itu zalim, yaitu sebagai ukubah juga, sebagai hukuman bagi masyarakat yang zalim juga. Maka bagi mereka yang tidak zalim, mensikapinya dengan kesabaran. Wa ma ara ma antum fi illa min su'umidz dzanbi wassalam ya. Dan tidaklah aku ya melihat ya, dan apa yang aku lihat tidaklah kalian ada padanya kecuali apa? Itu merupakan apa? Racun dari dosa. Artinya bahwasanya kezalimannya dari seorang pemimpin itu merupakan apa? Efek dari dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian besar rakyatnya. Sehingga Allah ya memberi
iqab, memberi siksa ya. Orang yang zalim dengan apa? Dengan diberi pemimpin yang zalim. Yang nanti bisa baik yang pemimpin maupun rakyat sama-sama nanti di neraka. Kalau apa? Kalau yang rakyatnya tidak bersabar ya. Malah dia sudah apa? Berbuat kebatilan, kezaliman, diberi pemimpin zalim, tambah zalimnya. Nah, ini menjadi kedua-duanya di neraka. Nah, beda dengan ulama salaf kan gitu ya. Mereka menyadari ya ini ada pemimpin zalim itu ya karena diantaranya iqab ya, itu siksa dari Allah karena kedzaliman mereka ya. Sehingga apa? Disikapi dengan sabar, bukan bertambah berbuat zalim. Oleh karena itu apa? Allah melarang ya. Melarang memberi pertolongan ya, kepada orang-orang yang zalim ya. Allah melarang ya, kita ikut serta atau membantu di dalam kedzalimannya orang-orang yang zalim ya. Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar ya. Dan janganlah kamu condong ya, kepada orang-orang yang zalim sehingga kamu ditimpa api neraka. Artinya di dalam menghadapi pemerintahan yang zalim ya, kita satu ya, tidak boleh kemudian apa? Melakukan perbuatan yang zalim yang sama yang dilakukan dengan pemimpinnya. Tapi kita dituntut untuk sabar. Ya. Yang kedua, ya, kita kalau ada pemimpin yang zalim, maka jangan ikut-ikut serta, ya, membantu kedzaliman mereka. Ya. Kalau orang-orang yang ahlul ilmi, ya, kalau ada pemerintahan yang zalim gitu ya jangan kemudian apa? Dia memberi dalil-dalil yang melegalkan, ya, kedzalimannya dari para pemimpin itu. Ya, maksudnya dia menjauh, tapi nggak memberontak kan gitu ya. Ya sabar, disikapi dengan sabar. Tapi juga apa? Tidak kemudian malah ikut serta dalam kedzalimannya pemerintahan yang zalim itu. Su'ila atau Ibnu Rabbah an sahsin yaktubu biqalami indal umara la yujawizu ma ja'aluhu lahu min rizqi. Atau bin Rabbah ya. Atau bin Abi Rabbah, beliau pernah ditanya tentang seseorang yang dia, kalau baca sekarang tuh buzzer ya. Ngerti buzzer ya? Buzzer. Dia tukang nulis ya. Yang tukang nulis itu dia tukang nulis untuk kepentingan pemerintah, pemimpin yang dia itu hanya semata-mata ya mencari upah aja, mencari rezeki aja. Sehingga apa? Ya kedzalimannya ditulis, didukung kan gitu ya. Nah, Atha bin Rabbah ditanya, bagaimana orang yang semacam ini ya. Faqala Atha ara ayatruka dzalika. Saya berpendapat hendaklah dia meninggalkan itu ya. Ya kalau ada pemerintah yang zalim jangan diberi dalil-dalil, dari beri dukungan, dibantu dengan dicarikan dalil-dalil yang melegalkan kedzalimannya, jangan gitu. Tidakkah kamu mendengar Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahira lil mujrimin ya. Ya Allah, karena apa? Engkau telah memberikan nikmat kepadaku ya, maka aku tidak akan mau menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat dosa. Yang terakhir, Abdullah bin Mas'ud mengatakan man a'ana dhaliman wala qanahu hujjatan yudkhidu biha haqqa imrin muslimin faqad ba'a bi ghadabin minallah.
barang siapa yang menolong orang yang zalim ya, dan dia memberikan atau yang mendatangkan hujah, mendiktekan hujah ya, yang hujah-hujah itu bisa menghilangkan hak seorang muslim, maka apa? Dia telah memperoleh apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khulassah kesimpulannya, satu saat ya ketika para ulama salaf ini hidup di bawah pemerintahan yang zalim, yang banyak berbuat maksiat, maka mereka menghadapinya dengan pertama sabar ya. Artinya sabar ya, tidak demo, tidak berontak gitu ya. Yang kedua, ya ini apa? Mereka bersikap tidak ikut serta atau tidak mau menolong dalam kezalimannya pemerintah. Mereka berlepas diri, mereka tidak mau ikut serta di dalam apa yang dilakukan pemerintah yang melanggar syariat. Itulah sikap ulama salaf, dan itulah yang hendaklah kita fahami dan kita sikapi demikian itu di dalam kondisi yang mungkin sekarang ini lebih bisa dikatakan ya, istilahnya, banyak kaum muslimin hidup di negeri-negeri yang mereka pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.